Oke, welcome to Total Politik. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri. Kali ini gue mau membahas sebuah isu yang lagi viral, yang lagi banyak dibicarakan, yaitu mengenai statement Menteri Agama Gus Yakut yang mengatakan bahwa NU merupakan penerima hadiah dari negara atas Kementerian Agama gitu, atau Kementerian Agama itu adalah hadiah bagi negara untuk warga NU gitu. Sekilas sih ini menjadi apa ya, kalau kita bicara dalam konteks yang tekstual gitu ya, pernyataan ini apabila dihilangkan konteks-konteksnya itu akan membuat kesan arogansi yang sangat besar dari Menteri Agama, yaitu Gus Yakut ya. Jadi kesannya beliau ini adalah orang yang keras dan orang yang arogan, orang yang sombong, dan orang yang membesar-besarkan kaumnya gitu ya, yang etnosentris gitu. Kalau dalam bahasa Arab itu biasa disebut dengan as-asobiyah gitu ya, asobiyah. Jadi itu adalah watak kelompok-kelompok tribalism gitu di daerah gurun pasir di daerah Jazirah Arab gitu, yang begitu besar rasa etnosentrismenya gitu. Jadi disebut dengan asobiyah gitu. Nah, itu apabila konteks dari pembicaraan itu dihilangkan. Ya, seolah-olah negara ini melayani satu kaum, jadi seolah-olah hanya satu kaum aja yang mempunyai kuasa penuh dan otoritas untuk berkuasa di satu bidang. Jadi nggak boleh ada orang lain lagi, sehingga institusi negara menjadi eksklusif, menjadi tidak bisa dimasuki oleh pemahaman lainnya selain pemahaman dari kaum tertentu gitu. Jadi kalau pernyataan itu tidak ada konteks sama sekali, pasti maknanya akan dipahami dengan seperti itu, yang mana harusnya sebuah institusi negara terbuka, memberikan ruang untuk semua orang, memberikan kekuatan pemberdayaan bagi semua kelompok gitu. Namun gue bicara dalam konteks ini karena berkaitan dengan konten gue sebelumnya ya. Makanya gue ingin merespon situasi ini karena sebelum kejadian pernyataan Gus Yakut itu viral, gue sempat berbicara mengenai Pak Amin Rais. Jadi video gue soal Amin Rais di konten sebelumnya boleh lu cek. Waktu itu videonya Gus Yakut belum terlalu viral ya mengenai hadiah bagi NU atau warga NU itu. Nah, ini gue sempat singgung bahwa ada konteks historis gitu yang melatar belakangi bagaimana caranya teman-teman atau saudara-saudara kita yang menjadi bagian dari Nahdlatul Ulama itu melihat realitas kehidupan hari ini gitu. Jadi gue sempat bilang bahwa ketika zaman Orde Baru, akhir reformasi itu runtuh, ada dua orang tokoh yang memang punya kaki-kaki sampai ke bawah, memang punya kaki-kaki yang dalam berbentuk dengan kekuatan ormas dengan segala sumber dayanya, yaitu NU dan Muhammadiyah. Muhammadiyah punya banyak sekolah modern ya, yang mana anggotanya banyak terdaftar sebagai pegawai pemerintahan juga karena memang metode pendidikannya modern. Nah, sementara NU itu banyak di daerah pedesaan yang membasiskan pendidikannya dalam metode pesantren gitu. Jadi dalam bentuk berbagai macam keguruan atau istilahnya keulamaan, kekiaian di tingkat lokal. Jadi kekuasaannya, otoritasnya melekat pada sosok ulama di NU ya, yang mana masyarakatnya lebih mekanik gitu ya, masyarakatnya yang lebih punya kaitan dengan nilai-nilai tradisionalisme, sementara Muhammadiyah ingin membangun basis modernisme, organisasi yang rasional dan modern di dalam konteks perjuangan Islam. Tapi pada hakikatnya dua organisasi ini sama-sama merupakan kelompok Islam yang merupakan kelompok yang
tidak terlalu mendapatkan ruang politik yang begitu leluasa ketika pemerintahan Orde Baru. Karena perwakilan Islam itu dalam tanda kutip dipaksa untuk berafiliasi dengan satu kelompok politik tertentu yang belum tentu di dalam kelompok politik tertentu itu variasi dan berbagai macam ekspresi keislaman itu bisa difasilitasi dengan optimal gitu. Nah, jadi karena demokrasi kita sangat prosedural, apakah ada pemilu? Ada. Apakah kita setiap 5 tahun memilih kepala negara dan pejabat yang baru? Ada gitu. Tapi secara substansial kan tidak berjalan gitu. Nah, ada konteks ini. Jadi yang mana waktu itu Muhammadiyah masih dapat bagian di administratur pemerintahan karena mereka punya background pendidikan modern yang agak berbeda konteksnya dengan NU. Misalnya contohnya IJMI gitu. Di IJMI itu setahu gue cuma Gus Solah yang merupakan bagian dari anggotanya. Dan itu pun orang NU satu-satunya yang terdidik secara modern. Karena Gus Solah bukan sekolah agama gitu. Kalau setelah lulus dari pesantren, beliau masuk ke ITB gitu, institusi pendidikan modern. Sementara banyak lulusan pesantren lainnya itu kembali hidup ke desa-desa, kembali hidup untuk membangun pesantren-pesantren baru dan juga melanjutkan pesantren-pesantren yang lama. Dan mereka tidak terlalu terakomodir dalam sistem kenegaraan, ya. Kecuali yang banyak memberikan ruang buat mereka adalah Kementerian Agama. Jadi ruangnya itu yang sangat terbuka di ruang yang terbatas ini, opportunity yang terbuka itu memang Kementerian Agama buat teman-teman NU gitu, buat warga NU ketika aspirasi politik itu ditutup. Nah, hari ini Kementerian Agama itu yang mana itu berurusan dengan pesantren-pesantren itu masih dipegang oleh otoritas NU dan itu juga memberikan dampak bagaimana alumni-alumni pesantren sekarang jauh lebih progresif. Banyak doktor-doktor teman-teman dari NU yang menjadi doktor di universitas-universitas top di dunia bahkan, bukan hanya di Indonesia. Nah, bahkan dulu universitas-universitas tertentu yang besar-besar itu tidak menerima alumni pesantren. Jadi mungkin secara prosedural itu terbuka, tapi opportunity-nya itu sangat kecil gitu. Sehingga banyak alumni pesantren kalau mau melanjutkan pendidikan tuh ke IAIN. Dan IAIN itu juga di bawah Kementerian Agama. Jadi memang hadiah dari negara adalah konteksnya adalah ruang politik yang begitu terbatas sehingga hanya lewat Kementerian Agama itu warga NU bisa mendapatkan opportunity untuk mengembangkan nilai-nilai ke-NU-annya, untuk mengembangkan dakwah-dakwah keagamaannya gitu, mengembangkan aset-aset publiknya. Jadi gue melihat statement Gus Yakut itu dalam konteks kesadaran sebagai warga NU yang memiliki holes gitu ya, memiliki lubang di dalam perencanaan pemerintahan atau negara yang modern. Karena sistem pendidikan pesantren ketika Orde Baru itu dianggap bukan sebuah institusi pendidikan yang modern. Nah, sehingga ruang-ruang itu menjadi sangat terbatas bagi warga NU dan kesadaran itu muncul ya ketika bertemu dengan orang-orang NU lainnya gitu. Jadi gue membaca konteksnya kira-kira kayak begitu ya. Karena di antara mereka ada pembicaraan yang lebih terbuka karena mereka memiliki kesamaan nasib, karena mereka memiliki kesamaan latar belakang gitu. Itu kayak kita misalnya kalau kita sama-sama orang Indonesia gitu mengkritik negara lain, misalnya Cina itu begini, Amerika itu begini, ya di antara kita ya oke-oke aja gitu. Tapi kalau itu disampaikan dalam forum internasional tentunya akan jadi masalah. Nah, itu satu yang jadi poin penting. Tapi di sisi lain, alasan itu forum internal itu agak riskan juga karena status menterinya Gus Yakut
itu adalah sesuatu yang melekat gitu. Jadi menurut gua alasan rapat internal bagi seorang menteri yang statusnya melekat itu agak kurang sulit diterima oleh banyak pihak gitu ya, untuk catatan kritis dari gua gitu. Namun ya lepas dari itu sebenarnya ada argumentasi-argumentasi yang bisa membuat melihat persoalan ini lebih jernih dengan konteks-konteksnya. Jadi gua melihat ada konteks sejarah yang mungkin tidak terlalu relevan, tidak terlalu hadir di dalam perdebatan publik kita mengenai ucapannya Gus Yakut. Jadi harusnya kalau kita muncul dengan konteks sejarah, oke, gua terima hadiah untuk NU. Tapi persoalannya apakah seberapa banyak pesantren-pesantren kita yang sudah mampu mengirimkan lulusannya ke universitas-universitas terbaik gitu di barat atau di Timur Tengah atau di dalam negeri. Seberapa banyak mereka bisa bersaing di universitas modern, atau seberapa banyak kajian-kajian keislaman yang bisa mereka kembangkan di UIN atau IAIN gitu misalnya. Itu menjadi pertanyaan-pertanyaan yang jauh lebih relevan untuk mengkritisi pernyataannya Gus Yakut gitu. Kalau bagi gua akan mempertanyakan Gus Yakut. Oke, gua akan terima Gus karena gua ngerti konteks historisnya bahwa memang Kementerian Agama ini adalah hadiah dari negara untuk NU, karena dari dulu pun Menteri Agamanya orang yang punya akar yang kuat dengan NU sebagai sebuah ormas yang sangat berpengaruh. Tapi pertanyaannya, berapa banyak santri-santri ini ya yang berhasil gitu. Jadi kalau memang banyak ya Gus Yakut tinggal ngeluarin data aja kan. Jadi perdebatannya lebih produktif. Kalau misalnya sedikit apa yang harus dilakukan gitu. Jadi gue ngelihatnya lebih ke situ ya, daripada memperdebatkan hal-hal yang tidak terlalu substantif. Karena secara pribadi sebagai orang yang membaca sejarah politik Indonesia, gue ngerti psikologisnya Gus Yakut seperti apa dalam hal ini. Gue ngerti bagaimana Gus Yakut melihat dunia ini di dalam konteks ke-NU-an ya, karena beliau adalah orang yang sempat tumbuh di dalam tradisi keislaman di masa Orde Baru itu, yang mana di masa-masa tertentu, fase-fase tertentu ekspresi keislaman itu memang tidak sebebas sekarang, tidak seterbuka sekarang gitu. Jadi ya sebagai pejabat publik sih menurut gua argumen internal ini aja yang menjadi catatan kritis gua. Tapi selain itu gua sangat mendukung keberanian dari Gus Yakut, orang yang gua anggap sebagai seorang yang punya komitmen terhadap keberagaman dan pluralisme di Indonesia. Jadi gua harapkan pernyataan-pernyataannya dapat diberikan sebuah argumentasi-argumentasi yang lebih memancing edukasi publik gitu, perdebatan yang substantif gitu. Nah selain itu kelompok-kelompok yang menyerang Gus Yakut, gue yakin akan mendapatkan tidak mendapatkan benefit elektoral dari kelompok Nahdliyin gitu kalau sampai tersinggung orang-orang NU ini. Karena ini bagi kelompok Nahdliyin yang jumlahnya begitu banyak gitu ya, warga NU ini, pernyataan Gus Yakut itu akan dipahami sebagai sebuah upaya untuk memperkuat basis dari NU ini, untuk meyakinkan mereka bahwa siapa yang ada di pemerintahan itu benar-benar memikirkan kaum Nahdliyin, memikirkan warga NU gitu. Jadi gue merasa ini pihak yang menyerang Gus Yakut di sini agak agak bisa dirugikan untuk bertarung di segmen Nahdliyin gitu ya, membuat kelompok-kelompok politik yang berusaha untuk mendapatkan menggait suara Nahdliyin ini malah semakin diuntungkan. Karena harus diakui Gus Yakut ini adalah satu di antara sedikit menterinya Pak Jokowi yang memang punya kekuatan sampai ke akar rumput. Siapa lagi? Nggak ada kayaknya. Ya, memang basis kekuatannya itu adalah gerakan atau kelompok-kelompok massa yang sampai ke akar rumput. Jadi
pernyataan ini dan serangan terhadap Gus Yakut sebenarnya akan memberikan benefit yang lebih besar untuk Gus Yakut sendiri sih menurut gua. Ya itu catatan politis gitu. Jadi kalau menurut gua alasan Gus Yakut kurang bagus sebenarnya. Maksud gua kurang bagus dalam artian tidak memberikan dialektika yang edukatif ya. Karena ini forum internal ya kalau ya no internal forum lah karena pejabat publik gitu kan, menteri gitu yang harus mempunyai tanggung jawab publik gitu. Ya harus siap direkam orang kayak begitu ya. Alasan itu menurut gua agak kurang kurang gua bisa terima secara rasional gitu. Karena tidak memberikan dorongan diskursus untuk pendidikan publik. Sebenarnya kalau diberikan diskursus pendidikan publik di mana kaum NU yang selama ini terdiskriminasi, kita bisa membuka data-data atau kotak Pandora seberapa jauh negara ini hadir untuk kalangan santri gitu, bukan hanya perayaan hari santri gitu. Mungkin itu aja konten ngomong sendiri hari ini. Jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Semangat terus Gus Yakut. Saya mendukung Anda walaupun saya dari Sumatera Barat yang NU-nya tidak sebanyak di Jawa Timur. Mungkin nggak populer lah, Sumatera Barat sangat Muhammadiyah gitu ya, sangat didominasi kaum Muhammadiyah gitu. Mungkin itu aja, sampai jumpa lagi di konten sendiri sampai jumpa lagi di konten ngomong sendiri berikutnya. Grogi juga gue ngomongin isu ini dah.